Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Ibu Ade Khadijah sebagai dosen pengampu SDA. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 11 dari kelas 1 BJTK. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri, dimulai dari diri saya. Nama saya Dafal Gifari dengan NIM 231511038 dan dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Daivar Aditya Pradipa dengan NIM 231511139. Baik, terima kasih. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas akhir untuk mata kuliah struktur data dan algoritma praktek dengan judul permainan tic-tac-toe. Oke, di sini saya akan menjelaskan kenapa kami memilih Tic-Tac-Toe sebagai proyek akhir atau tugas besar kami. Jadi kami memilih game Tic-Tac-Toe ini karena kami tertarik bagaimana caranya mengembangkan sebuah game sederhana berbasis console application dengan mengimplementasikan penggunaan bot pada permainan ini, di mana bot ini nantinya akan menggunakan dynamic binary tree untuk menentukan pergerakan bot berdasarkan kondisi papan permainan menggunakan bahasa pemrograman C. Oke, lanjut langsung saja kita mulai ke demo aplikasinya. Jadi setelah menjalankan program aplikasi kami, user nantinya akan ditampilkan dengan halaman menu utama yang berisi 4 submenu yang terdiri dari Play with Bot, Play with Friend, Show Leaderboard, dan juga Exit. Untuk bagian pertama yang akan kita demokan ialah Play with Bot. Di sini user akan mengetikkan atau menginputkan nomor 1 untuk memilih submenu Play with Bot. Setelah memilih submenu Play with Bot ini, user nantinya akan dialihkan ke halaman input nama player yang dimana halaman ini berguna untuk menerima inputan nama dari player yang nantinya akan digunakan sebagai identitas pada permainan nanti. Di sini kita langsung saja untuk menginputkan nama. Untuk namanya sendiri bebas. Setelah menginputkan nama, user kemudian akan dialihkan ke halaman permainan yang dimana pada halaman ini user akan memulai permainan terlebih dahulu atau mulai giliran terlebih dahulu. Untuk melakukan pergerakan di sini user dapat menggunakan arrow key pada keyboard untuk memilih kotak-kotak yang masih kosong pada papan permainan. Sebagai contoh di sini kita akan mencoba mengisi pada kotak yang berada di tengah papan permainan. Setelah mengisi kotak yang kosong, nantinya input user ini akan ditampung oleh array 2 dimensi berukuran 3x3 yang dalam program kami ini berguna untuk menampung semua input yang user lakukan. Setelah player melakukan input pada kotak papan permainan, setiap pergerakan player juga di sini akan menghasilkan sebuah skor, di mana ketentuan skor yang akan didapatkan player adalah sebagai berikut. Pertama, regular move atau pergerakan biasa yang bernilai 10 poin yang seperti telah kita lakukan tadi. Yang kedua adalah blocking move yang dimana ini bernilai 50 poin yang dimana kondisi ini akan tercapai apabila user memblok pergerakan yang dapat menyebabkan bot menang. Selanjutnya yang terakhir itu adalah kondisi menang yang dimana bernilai 100 poin, di mana kondisi ini akan tercapai apabila user memenangkan permainan. Setelah melakukan pergerakan dari player, kemudian pergerakan selanjutnya akan dilakukan oleh bot, di mana pergerakan bot di sini akan sangat bergantung berdasarkan pergerakan kita yang telah kita lakukan sebelumnya. Cara bot melakukan pergerakan di sini, pertama bot akan melakukan evaluasi kondisi papan permainan saat ini menggunakan modul yang bernama evaluate board. Berikutnya, bot akan mencoba mengisi kotak board yang masih kosong satu persatu. Pada saat yang sama juga, bot akan melakukan evaluasi kembali untuk menentukan pergerakan terbaik yang terbagi berdasarkan dua kondisi, yaitu kondisi min dan juga kondisi max. Min sendiri adalah kondisi di mana bot akan menghasilkan langkah-langkah yang akan dilakukan bot untuk memaksimalkan kemenangan. Sedangkan max adalah
langkah-langkah yang akan dihasilkan oleh program untuk meminimalisir kemenangan player. Untuk pada program kami sendiri, untuk kondisi pertama yang akan dicek adalah kondisi max, di mana hal ini berguna untuk mencegah player terlebih dahulu dari mencapai kondisi kemenangan. Setelah melakukan evaluasi dan menentukan langkah terbaik, kemudian bot akan mengisi kotak berdasarkan langkah terbaik yang dihasilkan oleh modul min-max tadi menggunakan modul bernama bot make move. Untuk selanjutnya di sini, kita tinggal, melanjutkan permainan dengan sistem yang sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Di sini kita akan coba melakukan permainannya. Seperti yang bisa dilihat, setiap pergerakan kita di sini akan dievaluasi oleh bot untuk, menentukan langkah-langkah di mana bot bisa mendapatkan langkah terbaik untuk mencegah user menang atau membuat bot menang. Seperti yang bisa kita lihat, tadi kita sudah menginputkan pada kolom kedua row pertama, kemudian bot di sini mencoba untuk melakukan pergerakan yang mencegah kita dari kondisi kemenangan, di mana dia melakukan pergerakan pada baris ketiga kolom pertama. Dan di sini kita akan coba melakukan blocking move. Seperti yang bisa dilihat, saat kita melakukan blocking move, poin yang kita dapatkan berjumlah 50 poin, yang dimana poin kita saat ini berjumlah 70 poin. Untuk selanjutnya kurang lebih sama. Pada akhir permainan akan ditampilkan kondisi akhir papan permainan beserta nama identitas player, skor yang didapatkan player, dan juga kondisi apakah player itu menang, seri, ataupun kalah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dava. Baik, terima kasih Daiva atas waktunya. Mari kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu menu Play with a Friend. Boleh dipencet, Daiva? Nah, setelah kita memilih menu ini, user akan dialihkan ke halaman input nama. Di sini, kedua user diharuskan untuk menginputkan nama mereka sebagai identitas pada permainan nanti. Di sini kita contohkan player 1 adalah Daiva, dan yang kedua adalah Dava. Baik, selanjutnya setelah menginputkan nama, berikutnya user akan langsung dialihkan ke halaman permainan. Pada langkah ini akan dipanggil modul initialize the board. Pada halaman ini, player 1 akan memulai giliran pertama. User dapat melakukan pergerakan dengan memilih kotak yang masih kosong menggunakan arrow key pada keyboard. Boleh, Daiva, bergerak? Nah, setelah user memasukkan inputnya, lalu inputan tersebut akan ditampung dalam array yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Baik, di sini saya akan melakukan pergerakan. Boleh di baris 1, kolom 1. Yap. Nah, terus selanjutnya di sini kita akan bergantian. Setelah user 1 tadi menginputkan inputannya, bergantian sekarang adalah player 2 yang giliran memasukkannya. Terus akan berulang hingga board terisi penuh dan menghasilkan hasil sebuah final, yaitu menang ataupun draw ataupun kalah. Sok lagi. Lanjutkan aja bebas. Nah, di sini setelah permainan selesai akan di-print final board atau hasil akhir dari permainan yang kita berdua lakukan. Lalu ditampilkan juga besaran skor yang kita dapatkan dari masing-masing player. Selanjutnya juga akan ditampilkan siapa pemenang dari permainan yang telah kita lakukan. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada submenu ketiga, yaitu Show Leaderboard. Untuk masuk ke menu ini, user diharuskan untuk mengetik angka 3 pada input program. Setelah masuk mengetikkan input angka 3 pada program, user akan dialihkan pada bagian submenu Leaderboard,
yang terdiri dari 3 submenu yaitu board based on score, board based on time, dan juga exit. Di sini kita akan mencoba untuk board based on score terlebih dahulu. Untuk masuk kepada menu board based on score, kita diharuskan untuk mengetik angka 1 pada input program. Setelah mengetikkan angka 1 pada input program, kemudian kita akan dialihkan pada menu scoreboard berdasarkan skor yang telah pada hasil akhir permainan. Di sini akan ditampilkan identitas nama player beserta skor yang dia dapatkan setiap kali permainan dilakukan, yang dimana pada menu scoreboard based on score ini akan ditampilkan skor mulai dari skor terbesar hingga skor terkecil secara terurut ascending. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Dapa untuk bagian board based on time. Baik, untuk menu yang kedua adalah board based on time. Boleh diklik. Di sini user harus menginputkan angka 2. Nah, selanjutnya akan ditampilkan scoreboard berdasarkan waktu yang dimainkan oleh pemain. Di sini kita akan ditampilkan identitas berupa nama pemain dan juga waktu yang dipakai untuk bermain. Nah, untuk urutannya sendiri, kita mengurutkannya dari waktu yang tercepat hingga yang terlama. Oke, baik. Di sini selanjutnya kami akan melakukan pengujian pada program yang kami buat dengan melakukan beberapa test case. Untuk yang pertama, di sini kita mencoba untuk validasi input pada menu utama. Di sini kita diharuskan memasukkan menu mulai dari angka 1 hingga angka 4. Jika kita melakukan input di luar inputan yang harusnya dilakukan, maka akan ditampilkan peringatan bahwa inputnya tidak tepat. Boleh dicoba, Daiva? Nah, di sini akan ditampilkan bahwa jika kita memasukkan Oke, selanjutnya di sini ada test case yang kedua yang dimana apabila kita melakukan pergerakan atau mengisi kotak yang telah diisi oleh player, misalkan untuk seperti yang telah diisi oleh kita sendiri atau telah diisi oleh bot, atau mungkin apabila kita memilih play with friends telah diisi oleh player kedua, maka di sini program akan menampilkan notifikasi yang menginformasikan kepada user bahwa kotak tersebut telah diisi dan merekomendasikan user untuk memilih kotak lain yang belum terisi. Contoh, di sini kita akan mencoba mengisi pada kotak yang telah kita isi sebelumnya. Seperti yang kita lihat, di sini program akan menampilkan teks yang menginformasikan kita bahwa kotak tersebut telah terisi oleh player lain dan silakan memilih kotak lain yang masih kosong. Selain itu juga akan diputarkan sebuah suara tetot yang memberitahu bahwa input kita itu invalid atau tidak benar. baik, di sini kita akan melakukan test case di mana kasusnya di sini player akan menang. Nah, untuk outputnya sendiri seharusnya akan ditampilkan bahwa player yang bermain akan ditampilkan bahwa dia akan menang dan juga akan diputarkan lagu kemenangan. Baik, di sini kita akan coba untuk memenangkan game ini. Nah, di sini bisa kita lihat ya bahwa kita akan print dulu final boardnya, lalu waktu yang kita gunakan, lalu nama player yang bermain, juga skornya. Dan yang terakhir, di sini ada nama player yang bermain, yaitu Ehsan, di mana dia memenangkan permainan. Selain itu juga akan diputar, seperti yang tadi saya bilang, yaitu lagu kemenangan. Dan selanjutnya untuk test case terakhir yang akan dilakukan ialah apabila user mengalami kekalahan pada permainan, maka output yang seharusnya adalah terdapat teks yang menginformasikan bahwa botlah yang menjadi pemenang dari permainan ini. Selain itu juga akan diputar lagu kekalahan oleh program ini. Baik, di sini kita akan langsung saja mengetes apabila kita mengalami kekalahan. Output programnya adalah seperti berikut, yang dimana di sini akan ditampilkan kondisi akhir papan permainan, waktu yang dilakukan selama permainan,
nama player, skor yang didapatkan player, dan juga di sini terdapat teks seperti yang saya bilang sebelumnya yang menginformasikan bahwa bot lah yang menjadi pemenang pada permainan ini. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dari progres program dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.